Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa bersama Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini secara online, bahkan yang secara onsite. Saya percaya kita semua luar biasa bersama Tuhan, amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami untuk kami dapat bersama-sama di tempat ini beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirat-Mu penuh di tempat ini Bapa, bahkan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Ambil alih seluruh ibadah ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir, memeluk, bahkan mencengkram kami, bahkan mengurapi setiap kami umat-umat-Mu. Bahkan yang hadir secara onsite diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu, bahkan yang secara online diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa hidup kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Mari angkat kedua tangan sama-sama katakan.
Biar umat-umat Tuhan katakan bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja ini kota ini, kota ini, bumi ini, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan yang meriah buat Allah. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biar gereja ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Gereja ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi umat-umat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi umat-umat-Mu ya Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami. Sampai tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Jamah kami Tuhan, jamah kami, urapi kami. Biar nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Menyenangkan hatimu. Oh Jesus, thank you Lord Jesus. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru.
mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk bawa harum namamu. Engkau di dalamku ya Tuhan, Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mari angkat kedua tanganmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau penulis hidup, segalanya baru. Engkau di dalamku ya Tuhan, Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta, ku dicipta untukku, untuk bawa harum nama. Engkau di dalamku ya Tuhan, Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mengasihimu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku menyembahmu sampai akhir hayat.
kami, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Dia dahsyat hayatku. Biar nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan di tempat ini. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya, kami mau siap bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, katakan bersama saya, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita akan memuji dan memuliakan namanya. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini, amin. Pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapannya, amin. Tepuk tangan sekali lagi. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya. Amin. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku menjadi hebat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang, menciptakan dunia, menciptakan kebesaran. Mari lambaikan kedua tanganmu. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang di dunia. Pemenang dan terang di dunia. Saya minta jemaat Tuhan sekali lagi. Ku telah dibantu, katakan. Semua dengannya dicipta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran nama. Sama-sama jemaat Tuhan saja. Ku menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang. Biar jemaat Tuhan saja katakan. Di dunia ku mau menjadi kuat, amin. Biar tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terang di dunia, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Kami mau menjadi kuat ya Tuhan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan. Sekali lagi biar jemaat Tuhan sekali lagi. Ku mau menjadi kuat, amin. Amin. Mana suaranya? Dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat,
kuat. Amin. Ku mau jadi kuat Tuhan. Ku mau menjadi terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau enjoy bersama Tuhan di tempat ini, tidak ada yang tegang, amin. Haleluya. Yuk tepuk tangannya bersama Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Kasih-Nya begitu sempurna bagi hidupmu dan hidupku, amin. Sampai hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan, amin. Yuk tepuk tangannya sekali lagi. Sama-sama kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, amin. Hidup yang Kau beri hanya untuk kami Tuhan. Oh, yuk sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan, selamatkan dan pulihkan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri lagi hanya untuk-Mu. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass. Biar musik memuji Tuhan, amin. Woo. Biar nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan anak-anak musik. Haleluya. Wow. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup sekali lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, hidup yang Kau beri dan kini hanya Haleluya. Haleluya. Ajar kami terus Tuhan untuk kami dapat menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Biar kami dapat mempergunakan setiap waktu kami ini dengan baik Tuhan. Karena waktu yang sudah datang tidak akan kembali lagi. Biar nama-Mu ditinggikan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami
kita angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu ya Yesus kami, Yesus kami di setiap besar setiamu ya Tuhan Yesus. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Mari sekali lagi kita katakan pujian. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, anggaplah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Saudara, kita
Kita harus mulai menghitung hari-hari kita, saudara. Hari-hari kita tidaklah lama. Mengapa kita harus menghitung hari-hari kita? Supaya kita hidup lebih bijaksana lagi. Prepare, berjaga-jaga, bersiap-siap. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan angkat kita. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan, kita nggak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Tapi kalau Tuhan angkat kita, apakah kita sudah siap, saudara? Mari kita hitung hari kita. Daud berkata, Tuhan beritahu kapan ajalku, kapan batas usiaku. Mengapa demikian? Daud tahu bahwa hidup ini sementara. Maka Daud mengerti bahwa hidup sementara. Daud hidup berkenan di hati Tuhan. Saudara, mari mulai hari ini kita mulai belajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan atau ditolak Tuhan. Persiapkan hari kita ini mulai dengan beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyi dari awal lagi, saudara. Kita renungkan lagu ini dan kita lakukan. Maka kita akan siap bila Tuhan datang kedua kali. Mari, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Yes, benar Tuhan, ajar kami Tuhan agar semua rencana-Mu digenapi. Yes, digenapi. Muliakanlah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sekali lagi dengan mulialah Tuhan, dengan sungguh-sungguh lagi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, anulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami percaya kami hidup hari ini hanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik mengasihi kami. Bahkan Engkau terus Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, Engkau urapi kami semua, mata, telinga, pikiran dan hati kami. Agar tertuju pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, ambil alih hamba-Mu, bahkan Engkau taruh perkataan dan firman dan pesan-pesan dari bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami semua diberkati dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara, shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali beribadah Tuhan. Ya, kita melanjutkan khotbah seri yang lalu ya, yang lalu mengenai talenta. Ya, ada 2 hamba yang bekerja keras mempersiapkan untuk tuannya, memberikan keuntungan untuk tuannya, dan mereka masuk ke kegembiraan tuannya. Dan 1 hamba ditolak masuk, ya, bahkan ditolak, katakan hamba yang jahat. Memang dalam jemaat Tuhan ada yang diterima, ada yang ditolak. Pada hari ini kita belajar tentang perumpamaan 10 gadis, Parable of the 10 Virgin. Ya. Perumpamaan ini ada tentang sikap jemaat Tuhan dalam menanti-nantikan, dalam mempersiapkan, menyongsong kedatangan Yesus. Ya. Tetapi ada yang diterima, ada yang ditolak, saudara. Ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun akan saatnya. Udah jelas ya. Ayat ini mengandung 3 makna, berjaga-jagalah, ya, menyongsong Yesus, ya, dan tidak seorang pun tahu kapan saatnya. Dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa aku akan kembali, ya. Kita bersiap-siap. Tapi pada banyak jemaat yang tidak mau bersiap-siap, bahkan ibadah seenaknya sendiri, tidak mau beribadah, ya malas beribadah. Jangan sampai kita tertinggal, saudara. Apakah kita siap? Siap apa? Siap berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siap menyongsong kedatangan Yesus. Apakah kita siap? Atau kita nanti akan tertinggal? Dari perumpamaan ini ada gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bodoh gagal masuk ke dalam pesta perkawinan. Yang bijaksana bisa masuk. Kadang-kadang orang juga bilang gagal. Gagal, waduh Pak, udah nasib Pak. Memang nasib saya begini Pak, gagal terus. Habis terus uangnya nggak berhasil. Saudara, gagal atau tidak bergantung dari kita sendiri. Tuhan maunya kita semua berhasil. Berhasil masuk ke surga nanti. Berhasil sukses juga dalam dunia ini. Tetapi acap kali kita sendiri yang membuat kita gagal. Kenapa? Kita nggak bekerja keras, nggak persiapan, nggak berjaga-jaga. Kalau dalam kerohanian keselamatan, kita mengenai hidup seenaknya, tidak mau berjaga-jaga. Apakah saudara siap kalau misalnya besok diangkat Tuhan? Siap gak? Pak katakan yang siap, angkat tangan nih. Wah, ada yang belum siap kan? Lah yang belum siap harus benar-benar siapkan. Kita nggak tahu saudara. Teman saya juga hamba Tuhan, pendeta, baru Senin kemarin dipanggil pulang Tuhan. Ya mereka hamba Tuhan, sungguh-sungguh saya tahu. Ya, tapi kalau kita nggak siap, hati-hati saudara. Mari kita belajar mengenai mengapa 5 gadis bodoh ini gagal, ya, ditolak, ya, dan yang 5 lagi berhasil dan dia dikatakan bijaksana. Mari kita belajar. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya ayatnya saudara ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang apa saudara mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki ya. Ini mengenai latar belakangnya mengenai perkawinan adat Yahudi ya. Zaman dulu laki-laki mempunyai mempelai pasangan ya, pasangan mengiring ke rumah mempelai perempuan dan perempuan juga mempunyai pengapit, pengiring ya. Jadi saudara, perempuan ini menyuruh pengiringnya 10 orang ya kan untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki ya. Mereka 10 membawa pelitanya berdiri di pinggir jalan untuk menyongsong mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan ya. Berbahagialah mereka
yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Jadi Wahyu 19 ayat 9 mengatakan, lalu ia berkata padaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi Allah berkata, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, kita semua diundang ke dalam perkawinan anak domba. Tetapi kita kadang-kadang tidak siap. Kita perhatikan 10 orang ini diundang semua ya. Berbahagia apa artinya? Berbahagia artinya makarios, bahasa aslinya makarios, sangat diberkati dengan ekstensi beruntung, diberkati dan beruntung, kaya, berarti bahagia. Ini arti sesungguhnya, arti dari kata aslinya berbahagia. Makarios, ya diberkati. Saudara, kita juga bahagia, gembira kalau kita dipanggil ya ke pesta pernikahan anak domba. Kita perhatikan 10 orang gadis ini, semua sama-sama diundang ya dalam perjamuan dan semua meresponi dengan positif. Mereka sama-sama menyongsong mempelai laki-laki. Mereka sama-sama membawa pelitanya dan mereka sama-sama di tempat yang sama ya, di pinggir jalan menyongsong laki-laki dan mereka sama-sama berbahagia ya karena ketemu mempelai laki-laki yang akan datang ke rumah mempelai perempuan. Tetapi apa bedanya saudara? Dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Bodoh artinya dungu, bebal, ya, tidak mengindahkan, tidak peduli, tidak memperhatikan. Ini kata aslinya bahasa Yunani, bodoh. Jadi orang yang bodoh itu yang cuek, tidak urusan. Ya Allah ibadah ngapain repot-repot pelayanan, ngapain repot-repot kita main musik, ngapain repot-repot kita ada persoalan doa, ngapain baca Alkitab, masa bodoh. Dia kata moros ini saudara. Ya, jadi benar-benar bodoh. Jadi kita jangan jadi gadis bodoh. Katakan aku tidak bodoh. Jadi harus bersiap-siap saudara. Ya, kita bersiap-siap jangan sampai kita tidak bawa pelita, tidak bawa minyak. Apa arti pelita dalam perumpamaan ini? Pelita adalah firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas. Ya, pelita adalah firman. Ya, jadi kalau kita punya firman, kita jalan di tempat yang terang. Ya, kalau kita nggak punya firman, jalan kita akan gelap dan kita akan jatuh saudara. Ini pelita adalah firman. Dan apa itu arti minyak? Minyak kalau dulu, kalau para komentaris atau teolog mentafsirkan, minyak adalah Roh Kudus. Itu memang benar. Memang benar. Minyak lambang dari Roh Kudus. Tetapi dalam perumpamaan ini konteks menyongsong kedatangan Yesus, minyak adalah simbol kesiapan kita. Minyak adalah simbol kewaspadaan spiritual kita dan preparation kita. Itu minyak. Minyak adalah bahan bakar untuk menjaga supaya pelita tetap menyala saudara. Kalau nggak ada minyak, pelita itu akan padam. Kalau zaman sekarang kan pakai baterai kan, bisa dicas ya kan. Kalau dulu nggak ada, pakai minyak supaya pelita tetap bersinar terang. Ini ada minyak, ada pelitanya. Dulu saya ingat saudara, ada lampu teplok. Kalau saudara pernah pakai ini, saya rasa saudara umurnya seperti saya, 50 ke atas. Yang anak-anak muda nggak tahu Pak, apa sih teplok Pak? Ini lampu apa Pak? Kayak lampu Aladin kayaknya. Saudara, dulu waktu kecil, saya kalau belajar pakai lampu teplok, ya kan? Dibuka kacanya, dibuka itu dikasih minyak kan. Terus ditutup lagi ya. Mungkin Ibu Kesia mengalami kali ya. Di tahun 70-an ya. Saya pakai teplok, belajar pakai teplok, remang-remang. Rumah saya pakai bilik kayu gitu. Waduh belajar. Ya, kalau habis ya udah minyaknya habis dan mati, padam. Jadi minyak di sini adalah bahan bakar untuk supaya pelita itu menyala, terang. Minyak di teplok ini juga menjaga supaya api ini tetap menyala.
Kemudian ya tahun demi tahun nggak pakai teplok lagi saudara. Pakai apa? Petromak. Nah, coba ini. Saudara yang punya ini, yang pakai ini dulu saudara seumur saya. Ya, yang muda-muda ini nggak mengalami apa sih Pak Petromak, apa sih teplok. Saya tahunya Pertamak Pak, bukan Petromak Pak. Ya ini terus lagi nih. Saya bilang, Budi beliin minyak. Saya beli minyak, terus dipompa-pompa, terus kasang nyala kan. Nanti kalau udah redup lagi, pompa lagi kan. Sampai minyaknya habis, ya udah padam saudara. Jadi minyak di dalam perumahan ini adalah bahan bakar untuk menjaga pelita tetap hidup. Ya sampai nanti datang membelai laki-laki. Apa pelita hidup kita? Ya, hati kita. Ya, kita juga punya pelita. Tapi apa bahan bakarnya? Saudara, kita harus menjaga pelita hidup kita supaya tetap menyala-nyala, berkobar-kobar sampai Tuhan datang. Amin saudara. Kita menyongsong kedatangan Tuhan, tapi pelita kita mungkin saat ini padam. Padam, kenapa padam? Kita nggak beribadah. Bagaimana Pak supaya pelita saya tetap menyala-nyala, supaya nanti kalau Yesus panggil saya atau Yesus datang kedua kalinya atau rapture, saya ikut terangkat diterima Tuhan. Pertama, minyak pelita kita adalah kita harus tetap beribadah dengan benar. Ya, inilah nomor satu, ini adalah beribadah dengan benar. Ini adalah minyak bagi pelita hidup kita. Supaya pelita hidup kita tetap menyala-nyala. Ayatnya 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Ya, kalau saudara fitness berguna bagi tubuh saudara sekarang. Tapi kalau saudara beribadah sungguh-sungguh, rajin ibadah, ya berguna bagi hidup ini dalam segala hal dan juga untuk hidup yang akan datang. Penting sekali, ini adalah minyak hidup kita saudara. Jangan meremehkan ibadah Pak. Ibadah Pak, saya malas Pak. Saya lagi banyak orderan Pak. Waduh saudara, banyak orang diberkati Tuhan. Ya, langsung pada kabur dari gereja loh. Kalau nggak diberkati, datang ke gereja rame-rame. Doakan Pak. Oh, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong aku. Tapi diberkati pada ngacir satu persatu. Tidak mementingkan ibadah. Ibadah penting untuk segala hal dalam hidup ini dan penting untuk masa yang akan datang saudara. Jangan sampai ketika Yesus datang, pelita kita padam. Nomor satu ini adalah minyak bagi pelita kita, hidup beribadah dengan benar. Apa yang kedua? Berdoa dengan benar. Kalau kita nggak berdoa, pelita kita akan padam saudara. Ini ayatnya saudara, Matius 26 ayat 4. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Kalau kita tidak berdoa senantiasa setiap hari, roh kita lemah, api kita padam. Dan kita mudah jatuh di dalam pencobaan-pencobaan. Kalau pelita nggak ada minyaknya, kena angin mati. Karena kena angin dia kan banyak menghabiskan minyak. Lama-lama habis. Kita harus punya minyak, itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa senantiasa. Minyak kita harus kita isi terus supaya kita bernyala-nyala saudara. Banyak orang kalau doa hanya membawa list saudara. Listnya panjang loh saudara, kayak list belanja saudara. Tuhan saya minta ini. Panjang. Itu boleh sih boleh, kalau kita memang perlu saudara. Tetapi kita berdoa harus mengucap syukur, berhubungan dengan Tuhan. Minimal setengah jam lah. Pak, doa setengah jam ngomong apa aja Pak. Kalau yang Peter ngomong berjam-jam itu biasa Pak. Tetapi kalau kita nggak bisa ngomong, Tuhan nggak apa-apa saudara. Tuhan kalau kita berdoa, kita hanya termenung saja. Mungkin doa berapa patah kata, udah diem aja. Terus, oh ya Tuhan ampuni dosa-dosaku. Kemarin aku salah Tuhan mencuri ayam tetangga. Oh Tuhan, sorry Tuhan. Kemarin aku punya masalah Tuhan dan aku kayaknya berbuat dosa Tuhan. Jadi kita mungkin gak usah formal. Wah kata-kata indah ya. Tuhan bingung kan, gak usah. Kita, oh ya Tuhan, aku lupa Tuhan. Besok anakku bayar uang sekolah. Gak apa-apa. Gak harus doa tanpa henti, gak usah.
termenung aja di kaki Yesus, dia berdoa saja. Gitu. Kalau doa syafaat udah ada apal kan, itu aja kan. Jadi berdoa saudara, saya tiap pagi berdoa, tiap pagi menyanyi, tiap pagi untuk baca firman. Jadi ini kita benar-benar doa kita yang benar. Orang benar, doa dengan benar, besar kuasanya. Jangan Tuhan, beri aku mobil Tuhan, supaya aku tidak dihina oleh teman-temanku Tuhan. Dia bilang mobil, lu motor ngutang juga belum bayar. Mobil, lu bensinnya habis juga masih kosong belum beli. Itu masih nyicil kurang 5 bulan juga kamu nunggak-nunggak melulu. Dikejar-kejar orang mau disita, minta mobil. Nggak usah, udah saatnya Tuhan akan berikan. Kita kadang-kadang minta di luar kemampuan kita untuk daging kita. Boleh kita minta kalau kita memang perlu, boleh. Ya, boleh, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Doa yang benar, saudara. Ini adalah doa adalah minyak bagi pelita hidup kita. Maka doa setiap hari. Ya, setiap hari, setiap saat doa. Saya aja kalau nyetir pakai motor, pakai helm doa. Tuhan, wah kok rame motornya nih, apa? Jalannya rame Tuhan. Oh Tuhan, saya kadang-kadang sering kalau naik motor tuh ya, helm bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan bisa ngomong banyak. Tapi selalu aneh kalau naik mobil gak pernah saudara, bayangkan. Aneh kan, nyanyi motor, saya nyanyi kan, dengar sendiri kan di helm kan. Helmnya rapat, kita nyanyi kan, kita dengar sendiri. Ngomong sendiri, ya kan. Tahu-tahu ada suara-suara Tuhan. Kadang-kadang saya berhenti dulu, saya rekam dulu, biar gak lupa kan. Terus buat khotbah kan. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau di mobil jarang, tapi kalau di motor sering. Jadi kita dimanapun, kita doa. Gak usah merem, saudara, nabrak saudara. Kita nyetir, kita naik motor, naik mobil. Kalau doa jangan tutup mata, ngobrol aja. Tuhan hari ini indah, terima kasih ya Tuhan. Saya sering kok waktu ke mall macet gitu ya. Parkiran penuh kan, baru masuk ke parkiran bilang, anak Tuhan pasti diberi parkir yang bagus. Tuhan aku percaya kau sediakan parkir yang bagus. Bener loh, udah macet semua penuh kan. Begitu saya mau nyampe ke itu ada orang keluar. Wah haleluya. Pernah saya sering gitu loh, penuh mallnya. Begitu saya udah masuk ke parkiran, pas depan saya itu ada mobil keluar saudara. Jadi kita bisa doa apa saja ya. Ini adalah ibadah, doa adalah minyak pelita hidup kita supaya tidak padam dan kita bertemu Tuhan. Ketiga, apa minyak yang ketiga? Adalah membaca Alkitab. Ya. Lihat di ayatnya nih, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil kekuatan Allah. Kalau kita punya Injil, punya firman, baca firman setiap hari. Kita mempunyai kekuatan Allah. Kita nggak perlu takut, khawatir. Banyak orang khawatir, banyak orang takut. Kenapa? Tidak punya firman dalam hidupnya. Tidak pernah baca Alkitab. Banyak orang gereja tidak baca Alkitab. Ayo, siapa yang nggak baca Alkitab pasti nggak mau ngacung tangannya. Benar saudara, saya percaya banyak orang menolak Alkitab. Penting sekali. Lihat ayat berikutnya. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Injil, Alkitab, firman Tuhan itu kekuatan Allah yang memimpin kita untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kita tidak pernah baca Alkitab, bacanya WA, Facebook, dan Instagram. Saudara, baca Alkitab setiap hari. Penting sekali supaya pelita saudara menyala-nyala. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya firman dan firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah. Kalau kita punya firman, maka kita akan kuat, saudara. Ya, api kita tetap menyala-nyala. Jadi, saudara, saya ingatkan kita harus punya Alkitab, ya. Ada enggak yang enggak punya Alkitab di sini? Ayo, ya kan? Ada loh saudara, orang kita kasih Bible ditolak loh saudara. Ada tuh pelayan Tuhan, ada. Bayangkan, pendeta lagi sekarang, ya kan? Saya kasih Alkitab nih, ya kan? Pak, saya enggak mau. Kenapa? Kasih pun enggak bakal saya baca. Alkitab ditolak saudara.
Padahal belinya mahal ditolak. Berarti dia nggak punya minyak di dalam pelitanya. Dalam budi dia nggak punya, kosong minyaknya saudara. Saya ada banyak saudara. Ada banyak. Saya beli. Makanya kalau Natal kita nggak bagi hadiah lagi sebenarnya. Bagi Alkitab. Tetapi orang pada pulang semua sebelum kebagian hadiah. Kalau waktu dulu ada rice cooker, kompor gas, kompo, ada apa lagi tuh. Banyak macam-macam elektronik, kayak toko elektronik aja, pajang. Ada 1, 2, sampai 10 lebihan. Itu jemaat bisa sampai selesai loh saudara. Wah gitu saudara. Wah penuh gitu semua. Akhirnya hadiahnya habis baru pulang. Akhirnya tahun berikutnya Tuhan berkata, jangan memberi hal begitu. Tidak mendidik jemaat. Akhirnya, oh ya Tuhan, kasih hikmat untuk membeli Alkitab. Saya beli sebuah Alkitab mahal. Satunya 275.000 waktu itu kan. Akhirnya waktu pembagian hadiah saya bilang, hadiah akan dibagikan nanti ya. Hadiahnya adalah Alkitab. Saudara semua pada pulang semua saudara. Belum selesai ibadah pulang semua. Coba dulu ada hadiah banyak pada begini semua sampai selesai. Sekarang mereka waktu ibadah nggak ada elektroniknya. Mereka tanya-tanya, mana hadiahnya ya? Biasa di sana banyak hadiah kok nggak ada. Sekarang mana hadiahnya kok ada? Dia sudah gelisah sama. Saya umumkan hadiahnya Natal adalah Alkitab. Langsung pulang tuh. Coba bayangkan. Itu orang Kristen. Ini Yesus lagi ngomong pada murid-muridnya tentang orang Kristen. Ada 2 macam orang Kristen. Yang ditolak dan yang diterima. Jadi firman saudara ya. Yang keempat. Memiliki cara hidup yang benar. Ya. Jadi Pak, beribadah yang benar. Ya. Berdoa dengan benar. Ya, membaca firman dengan benar, yang keempat memiliki cara hidup yang benar. Ya, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kita hidup yang benar, kita tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita jahat, kita menuju kematian. Maka jangan jadi orang jahat, nanti kita mati saudara. Hati-hati ya. Ini beda warnanya, ini yang baik, ya terang. Mereka gelap, tapi dia tidak menjadi gelap saudara. Maka kita harus benar-benar punya minyak bagi pelita hidup kita. Supaya kita semua masuk ke surga dan diterima oleh Tuhan. Jadi 4 tindakan kita ini adalah minyak untuk pelita hidup kita. Sudahkah kita ibadah dengan benar? Sudah Pak. Ya kan? Tapi di ibadah pada main HP. Di ibadah pada ngobrol. Itu gak benar. Ada yang ibadah hanya Natal aja, ada saudara, banyak. Ada lagi pas ibadah ada ulang tahun gereja. Wah itu datang dia rajin. Ada yang ibadah dengan banyak motivasi. Ada makanan, ada souvenir, ada hadiah. Saudara ini bukan ibadah yang benar. Ini artinya kita punya pelita tetapi pelita kita mati. Karena nggak ada minyaknya. Ya, jadi kita berdoa dengan benar, baca Alkitab dengan benar. Dan memiliki cara hidup yang benar saudara. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya minyak? Kita lihat saudara. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua. Pada waktu tengah malam terdengar suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara, di sini ada masalah. Apa masalahnya? Mempelainya tidak datang-datang. Ya, terlambat ya kan saudara. Zaman sekarang juga bisa demikian. Para komentator, para teolog mengatakan, kenapa pembeli terlambat? Karena ada negosiasi mahar, mas kawin, ya kan? Ada negosiasi untuk memberikan mas kawin, ya. Tapi itu nggak penting karena apa? Tidak tertulis di Alkitab. Kalau zaman sekarang, kenapa mempelai terlambat ke gedung pertemuan? Karena di rumah lagi foto-foto, ya fotografernya diatur. Pak foto begini pak, foto begini pak, coba dicium dikit. Ya kan? Itu lama kan? Oh belum, ulang lagi. Lalu habis lama kita buru-buru ke gedung pertemuan, hujan kenceng, macet saudara. Aduh gak berjalan mobilnya, kenapa? Mobil depan tuh ada banjir, maka depan gak jalan, tengah jalan juga, macet. Jadi banyak hal yang membuat mempelai itu datang terlambat. Banyak hal, ya tapi kita tidak perlu bahas itu. Ya. Yang penting apakah kita siap ketika mempelai itu datang saudara. Yang penting itu datangnya
tengah malam, apa artinya? Saat mereka lemah, mengantuk, ya. Yesus datang pada kita, hati-hati loh. Tapi pas kita lemah iman, lagi kita murtad, gak ke gereja lagi, undur dari pelayanan. Kita lagi gak suka sama orang di gereja, kita lagi undur. Tuhan datang, kita diangkat gimana coba? Waduh. Jadi kita harus siap-siap. Tengah malam artinya saat kita lemah, kita tidak lagi semangat, kita lagi kendor, kerajinan kita, redup, ogah-ogahan ke gereja, ya undur ya dari ibadah bahkan. Itu kita sedang kehabisan minyak. Dan kalau Tuhan datang, pastilah kita tidak terangkat saudara. Kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti datangnya air bah. Kita lihat saudara, ya seperti Nabi Nuh. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Waduh saudara, kedatangan Yesus, rapture, tidak ada yang tahu. Kita lagi pesta kawin, lagi makan-makan, lagi pesta pora, lagi jalan-jalan, tahu-tahu datang, mendadak sekali. Ya, Nabi Nuh pintar sekali dia baik, dia mempersiapkan dengan baik. Bayangkan, Nuh sebelum air bah datang, selama 100 tahun dia membuat bahtera. Tuhan bilang, Nuh buat makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Waduh saudara, kedatangan Yesus, rapture, tidak ada yang tahu. Kita lagi pesta kawin, lagi makan-makan, lagi pesta pora, lagi jalan-jalan, tahu-tahu datang, mendadak sekali. Ya, Nabi Nuh pintar sekali dia baik, dia mempersiapkan dengan baik. Bayangkan, Nuh sebelum air bah datang, selama 100 tahun dia membuat bahtera. Tuhan bilang, Nuh buat bahtera, ya nanti akan ada air bah. Nuh taat. Bahkan Nuh itu membuat bahtera di tempat yang tidak ada hujan, tidak ada sungai, tidak ada laut. Banyak orang menertawakan, Nuh kerja keras, ya, dan dia mungkin menerima ejekan, ya, cercaan, hinaan. Waduh, orang pada meninggalkan Nuh. Nuh lu gila ya, ngapain bikin bahtera? Ada air bah mau datang, ayo bantu kita supaya kamu selamat air bah. Ah, mana ada, hujan aja gak ada, setahun gak hujan masa ada air bah. Air bah paling juga dikit, kita bisa naik ke gunung. Semua menertawakan Nuh saudara. Betapa besar dan beratnya persiapan-persiapan yang Nuh lakukan untuk menyongsong air bah saudara. Nuh mau direpotkan, Nuh mau berkorban, membawa kayu ke gunung membuat bahtera. Kalau yang gadis bodoh tidak mau direpotkan, membawa minyak dalam buli-buli. Tidak mau susah-susah, ngapain berat-beratin tangan, bawa minyak ngapain. Dia tidak bijaksana, tidak memikirkan kemungkinan yang terjadi ke depan. Mungkin mulai datang terlambat atau ada apa kita nggak tahu. Mereka tidak memikirkan, cuek, maka katakan bodoh, tidak memperhatikan, cuek. Kita mungkin saja cuek juga, ngapain Pak ke gereja, ngapain sih Pak pelayanan, ngapain sih saya jadi asor kolektan. Saudara, kita kalau mau melayani Tuhan dengan baik, beribadah, berdoa, sungguh-sungguh firman Tuhan, kita sedang mempersiapkan bahtera kita, pelita kita tetap menyala-nyala saudara. Jangan sampai kita tahu-tahu datang mendadak Tuhan, kita sudah nggak keburu saudara. Jangan sekali saat tidur ya. Jadi kita harus benar-benar belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan saudara. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir padam. Di dalam bahasa aslinya penumi, quench. Di King James Version sudah padam. Jadi sudah padam. Wih kok mati nih pelitaku, bingung dia. Dia memenah-menah. Gimana gak ada minyak?
Udah mati gimana nih, mau datang mempelai nih. Dia kaget semua saudara. Ya, jadi bingung sekali, panik mereka. Jadi yang 5 masih bak minyak, dia santai saja saudara. Tapi yang 5 lagi dia tidak mau. Berat saudara. Jadi saudara akhirnya mereka membenahi tapi sudah terlambat. Tidak bisa menyala lagi pelitanya saudara. Seperti Nuh. Banyak orang menyepelekan Nuh. Menghina, menyakiti Nuh. Ya kan? Melecehkan Nuh, menista Nuh. Dan meninggalkan Nuh. Ketika air bah datang. Langsung dia berbenah diri. Lari ke bahtera Nuh. Nuh tolong. Mereka panik. Lagi kain mengawinkan, lagi malam-malam, lagi pesta pora. Air bah datang. Ayo lari ke bahtera Nuh. Akhirnya semua lari ke bahtera Nuh. Saudara. Tapi terlambat. Bahtera Nuh sudah ditutup oleh Tuhan sendiri. Nuh lihat kasihan. Kamu dulu menghina aku. Ngecek aku. Kata aku orang gila. Sekarang gedor-gedor. Nuh langsung menjawab dengan nyanyian. Terlambat sudah kau datang padaku. Wah, nyanyi terlambat. Dulu gak mau saudara, sekarang dia mau. Ya kan? Kini pintu tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Aku menderita 100 tahun kau hina. Kerja keras. Bikin bahtera. Lu ecek-ecek, lu hina-hina. Cukup sudah penderitaanku. Cukup sudah penderitaanku. Kini kau datang lagi padaku. Setelah kau siksa diriku. Terlambat sudah. Semuanya telah berlalu. Lu nyanyi di atas perahu gitu. Nyanyi di atas bahtera. Inilah kalau pendeta bekas penyanyi begini saudara. Ya. Jadi Nuh begitu, kamu siksa aku, kamu lecehkan aku, hina aku, tinggalkan aku. Sekarang datang lagi, terlambat sudah. Ya, nanti setelah pulang nyanyi ya. Aku tidak mau terlambat ya. Ya kini pintuku tertutup bagimu. Jangan sampai tertutup pintu Tuhan untuk kita saudara. Amin saudara. Siapkan, Nuh bekerja keras. Api kita mungkin saat ini padam saudara. Jangan sampai kita tuh, Pak tenang aja. Kan saya orang Jawa Pak. Swarga nunut, neraka katut Pak. Enak aja. Nggak ada. Maka itulah orang yang bodoh itu mau ngikut-ngikut selamat. Datang kepada orang bijaksana minta minyaknya. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Sedikit saja. Tapi orang bijaksana nggak mau. Dia bilang, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, no, nehi. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang setelah siap-siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi istilah swarga nunut, neraka katut itu tidak berlaku saudara. Persiapkanlah diri kita. Pak, saya sudah siap Pak, saya anak pendeta. Keren. Saya lahir di gereja loh Pak. Bahkan tidur pun di gereja Pak. Makan tidur di gereja. Wah, tidak menjamin saudara anak pendeta, saudara justru pendeta juga, ya penginjil. Tidak menjamin kita bisa diterima kalau pelita kita padam. Adakah kita sudah berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, ya, hidup dengan benar, ya, dan beribadah dengan benar untuk menjaga supaya pelita kita tidak padam, ya. Kalau cuma baca firman kita nggak melakukan hidup nggak benar, percuma. Kayak orang Farisi dan ahli Taurat. Dia ibadah dengan benar. Keren kan? Doa pun mungkin dengan benar. Tapi dia jalan-jalan lihat banyak orang. Ya kan? Ibadah dengan benar. Ya, dia imam-imam. Apal Alkitab. Baca Alkitab dia dengan benar. Tapi dia tidak hidup dengan benar. Ya, jadi tidak melakukan firman Tuhan. Maka ditolak oleh Yesus saudara. Hati-hati kita supaya tidak ditolak Yesus. Jadi 5 gadis bijaksana ini bilang nehi. Itu artinya dia bukan pelit saudara. Bukan pelit. Kok pelit Pak? Karena dia bijaksana, dia tahu kalau aku berikan kemungkinan, ya
pasti nanti kalau nggak keburu, nggak sampai, semua padam, semua ditolak. Jadi bijaksana memikirkan hal-hal yang akan terjadi kalau saya berikan minyak itu. Bukan pelit, dia nggak mau ambil risiko. Dan juga yang bodoh juga nggak mungkin bisa minta minyak itu, pasti juga nggak cukup. Bahkan nanti semuanya juga nggak masuk ke ruang perjamuan. Saudara, kita tidak bisa menumpang keselamatan dari orang lain. Pak saya pendeta, kan katanya satu orang percaya seluruh keluarga diselamatkan. Konteksnya lain itu, konteksnya lain. Bukan, Pak kan Papa saya pendeta, Papa saya penginjil, hamba Tuhan, gembala. Pasti saya selamat dong Pak. Jelas satu orang percaya istri rumah diselamatkan. Bukan, artinya apa? Kalau kamu diselamatkan, kamu beri berkat, kamu menginjil, membuat semua orang percaya di rumah itu. Bukan surga nunut, maka katut. Itu masalah. Ya, saudara, apakah pelita kita masih menyala saat ini saudara? Kita periksa, Pak sudah lama saya enggak berdoa. Pak sudah lama saya enggak ada saat teduh. Sudah lama saya enggak beribadah. Itu artinya pelita hidup saudara saat ini sudah padam. Kalau mempelai datang hari ini, Yesus datang hari ini, pasti kita akan ditolak saudara. Hati-hati, jangan sampai nanti Yesus menyanyi seperti Nuh menyanyi. Terlambat sudah kau datang padaku. Waduh, jangan saudara. Ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ya, jadi mereka datang ke perjamuan, tetapi tidak bisa, sudah ditolak, terlambat sudah, ya kan? Tidak bisa, kamu tidak mau menderita dalam persiapan, kamu tidak mau menderita dalam berjaga-jaga. Udah jelas katakan bahwa kamu berjaga-jaga. Tapi kamu tidak mau bawa minyak, tidak mau ibadah dengan sungguh, tidak mau baca Alkitab dengan sungguh, tidak mau berdoa dengan sungguh, tidak mau hidup dengan sungguh-sungguh. Maka kalau orang-orang jahat, udah pasti ditolak. Itu nggak punya pelita. Ketahuan deh. Orang punya pelita atau tidak ketahuan. Yang jahat-jahat itu pasti nggak punya pelita. Udah padam dari zaman dulu kala saudara. Dan pasti kalau datang mempelai sudah terlambat. Pasti terlambat, pasti ditolak. Ya, bukan semua orang di gereja diterima Tuhan. Amin saudara. Ayatnya, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Orang Kristen bisa tidak dikenal Tuhan. Bukan karena dia habis operasi plastik, bukan ya. Gak dikenal. Kok wajahnya lain, bukan ya, bukan. Ya kan, operasi plastik. Tahu-tahu dia mati Tuhan katanya aku umur panjang. Loh, kamu siapa? Loh, kok lain wajahnya? Habis operasi plastik. Ya bukan. Ya. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Orang Kristen pun bisa enggak dikenal Tuhan. Hati-hati saudara, ya. Karena Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Hidup sesuai firman Tuhan, hidup dengan benar, berdoa, memuji menyembah Tuhan, beribadah. Kalau belum, saudara pasti dikatakan Tuhan, aku tidak kenal kamu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ya kan? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, ya, ini saya bahas di sini. Kami bernubuat demi namamu, kami bernubuat. Ini pendeta kelas tinggi saudara, bisa bernubuat, ngusir setan, ya kan, mengadakan banyak mujizat. Ini pendeta kelas tinggi, pendeta kelas tinggi, ya kan. Kita aja belum tentu bisa bernubuat, ya kan. Mungkin bisa bernubuat, kita nggak bisa ngusir setan, nggak bisa lengkapi 3 loh. Bisa bernubuat, ya, mengusir setan dan membuat banyak mujizat. Ini Tuhan sedang ngomong pada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kelas tinggi, yang sudah hebat. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi saudara,
Banyak orang Kristen yang ke gereja tetapi hatinya jahat. Jangan sampai kita punya hati yang jahat. Pak, gimana kalau kita dijahatin orang? Biarkan saja. Ya, biarkan saja. Kalau kita membalas, kita sedang mengurangi minyak kita. Dan pelita kita akan padam. Kalau mereka menyerang, mencuri, ya, memfitnah kita, biarkan saja, karena memang mereka tidak punya pelita dan padam. Tapi jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang yang jahat kita. Kenapa? Nanti pelita kita padam. Ya saudara, jangan sampai ya terjadi. Ya. Ayat berikutnya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, pertama saya ulang lagi. Ya, jadi kita berjaga-jagalah. Di Matius ayat sebelumnya, Yesus berkata, karena berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yesus ngomong 2 kali, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Dan Yesus ngomong 2 kali, tidak ada orang yang tahu harinya, tidak ada yang tahu saatnya. Tuhan datang 2 kali, artinya sangat penting sekali. Bahwa Tuhan juga ingatkan, berjaga-jagalah, berdoalah, ya kan? Membaca firman-lah, beribadahlah, berbuat baiklah. Berkali-kali Tuhan ngomong berjaga-jagalah. Tetapi kadang-kadang kita tidak berjaga-jaga. Saudara, ya, saat ini kita merenungkan hidup kita. Apakah kita masih mempunyai pelita yang menyala-nyala? Ataukah sudah lama padam, saudara? Mari kita harus mulai membenahi diri, membereskan pelita kita. Masih ada waktu, masih ada waktu. Jangan tunggu-tunggu lama-lama. Hari ini sudah mulai bertobat, hidup dengan benar, hidup sesuai firman Tuhan. Adakan waktu memuji, menyembah Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Maka pelita kita akan hidup kembali. Dan jika Tuhan datang, pasti kita akan diangkat, diterima. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus? Ini rangkumannya. Pertama, persiapkanlah minyak kita. Ya, beribadah dengan benar, ya, dengan serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan lakukan itu, ya. Berdoa dengan benar, berdoa senantiasa, memuji Tuhan, berdoa, bercakap-cakap supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, membaca Alkitab dengan benar. Yang keempat, memiliki hidup yang benar. Persiapkan minyak kita. Yang kedua, berjaga-jaga dan waspada. Jangan tidur. Jangan tidur artinya kita jangan lemah iman kita. Jangan nggak ke gereja, jangan lemah. Ya, kita jangan tidur, waspada bahwa kelak akan terjadi hal ini. Kita mungkin kelak besok kita mati, ya kan? Kita umpamakan kita mati besok, maka kita hidup benar hari ini. Ya. Waspada terhadap ajaran sesat. Banyak ajaran-ajaran sesat yang berkata sekali selamat tetap selamat. Dia memakai ayat di dalam Tuhan, tidak lagi penghukuman, ya, yang di dalam Kristus Yesus kan. Betul, tidak ada penghukuman lagi. Kalau kita benar-benar di dalam Kristus Yesus. Tapi apakah kita sudah? Nah itulah. Jadi ini 5 gadis ditolak Tuhan, ditolak. Ya. Jadi jangan pikir 10 semuanya dipanggil untuk menyongsong mempelai, menyongsong Tuhan. Tapi 5 ditolak. Jadi jangan sampai kita semua apa tenang aja Pak, pokoknya pasti kita masuk surga. Oh tidak, tidak. Kalau hari ini saudara tidak berubah, masih belum bertobat, pelita kita padam dan kita ditolak Tuhan. Hati-hati, jangan bilang selamat sekali selamat tetap selamat. Ya. Waspada terhadap orang fasik. Jangan kumpul orang fasik. Nanti kita ikut-ikutan fasik. Fasik artinya kita nggak percaya Tuhan lagi. Nggak beribadah lagi saudara. Hati-hati kita bergaul. Hati-hati kita udah terang. Kita kumpul orang fasik dan kita akhirnya ditolak Tuhan. Ya. Ayatnya saudara. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Tapi berjaga-jagalah dan sadar.
Itulah saudara, kita harus benar-benar berjaga-jaga dan sadar. Dan kita akan terus mempunyai pelita yang menyala-nyala. Dan kita akan menerima kedatangan Tuhan. Dan kita akan terima di surga. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Minyak kita jangan sampai habis saudara. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang dari awal lagi, berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari dari awal lagi kita akan berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah, pulihkanlah gereja-Mu Tuhan di akhir zaman Tuhan. Di akhir zaman berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami, urapi kami Tuhan dengan minyak baru-Mu Tuhan. Yes, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan. Yes, melihat kuasa
kuasa-Mu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah. Urabataya sekiatan karala pataka, urabatakaya sekiatan karala basi, urabatakara sekiatan karala, urabatakara. Urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Yes, urala sekiatan karala. Jamah Tuhan, jamah Yesus dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Yes, selalu dicurahkan di tempat. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara, mungkin saat ini pelita kita sudah padam. Kita tidak tahu kapan mempelai datang. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan kita diangkat Tuhan, dipanggil pulang oleh Tuhan. Pastikan pelita hidup kita tetap menyala-nyala dengan terang. Saudara, mungkin sudah lama kita tidak beribadah, maka pelita kita padam, tidak ada minyaknya lagi. Minyak dalam pelita kita adalah kita harus beribadah dengan terus menerus, rutin, dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Beribadah dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi apapun selain memuji Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh menjadi minyak bagi pelita kita, untuk pelita hidup kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa senantiasa. Hidup kita harus berdoa, saudara. Maka kita punya kekuatan. Kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Maka pelita kita akan selalu menyala-nyala, membaca firman Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah lama tidak membaca firman Tuhan. Sudah lama kita tidak membaca Alkitab kita. Bahkan mungkin sudah terhilang kita punya Alkitab, tidak tahu taruh di mana. Saudara, cari Alkitab saudara. Mulai baca setiap hari. Baca, renungkan, dan lakukan. Maka saudara sedang mengisi minyak untuk pelita hidup saudara. Dan kita saudara harus hidup dengan benar, sesuai firman Tuhan. Apapun keadaan kita sekitar kita, kita harus berbeda. Kita harus tetap ibadah dengan benar, hidup dengan benar. Maka ketika mempelai datang, ketika Yesus datang, ketika kita dipanggil Tuhan, pelita kita didapati sedang menyala dengan terang. Dan kita akan masuk ke perjamuan anak domba, ke perjamuan bahkan kita diterima oleh Yesus sendiri. Jangan sampai kita di gereja rajin tetapi ditolak oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadilah gadis yang bijaksana. Kalau saat ini kita menjadi gadis yang bodoh, bangun cepat-cepat, benahi, bereskan pelita kita dan isi dengan minyak-minyak. Dan minyak itu tidak bisa dibeli, tetapi dilakukan. Baca firman saudara, berdoa. Maka pelita saudara sudah mati, sudah padam,
akan menyala-nyala kembali. Dan saudara diterima oleh Tuhan. Minta Roh Kudus mengurapi saudara. Ketika Roh Kudus mengurapi saudara, maka kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Amin saudara. Mari kita nyanyi sekali lagi. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, sungguh-sungguh lagi. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan dicurahkan. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Berikan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berkata, kami deklarasikan bahwa kami tidak mau menjadi 5 gadis bodoh. Tapi kami mau jadi gadis yang bijaksana Tuhan. Yang selalu membawa minyak dalam buli-buli. Supaya pelita hidup kami tidak padam Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan pelita kami padam. Ampuni kami kalau kami saat ini tidak mau repot-repot membawa minyak dalam buli-buli kami untuk mengisi pada pelita kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami dengar firman-Mu. Pergi ke gereja, beribadah setiap minggu. Tidak menjamin kami diterima oleh Tuhan. Sekalipun kami pelayanan, sekalipun pendeta, penginjil, tidak mesti diterima oleh Tuhan. Kalau kami tidak mempunyai minyak dalam buli-buli untuk membiarkan tetap menyala pelita kami Tuhan. Tuhan ampuni kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau membereskan pelita hidup kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau ambil waktu Tuhan untuk berdoa kepada Engkau, untuk membaca firman-Mu, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini kami ibadah tidak sungguh-sungguh, ampuni kami Tuhan. Kami membereskan pelita hidup kami. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan, mendengar firman-Mu, dan bahkan kami Tuhan akan melakukan firman-Mu. Dan kami mau hidup dengan benar Tuhan di depan-Mu Tuhan. Sehingga pelita kami selalu menyala-nyala. Ketika Engkau panggil kami berkata, kami telah siap Tuhan masuk ke dalam pernikahan anak domba. Bersama-sama Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat bertempat ini tidak akan Kau biarkan keluar dari ruangan ini dengan tidak berubah.
Tapi percaya setiap jemaat yang hadir di tempat ini, keluar gedung ini telah berubah. Telah berubah Tuhan, dan membereskan pelita-pelita kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-jemaat tempat ini Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun yang mendengarkan secara online. Engkau berkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kesembuhan dari Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, yang ada cancer Engkau keluar. Pergi cancer, dan kami segala kelemahan tubuh, kami doa engkau yang lemah dikuatkan, segala depresi, segala frustasi, segala masalah hidup kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan yang belum bisa hadir atau mungkin saat ini lagi bepergian karena liburan panjang. Engkau berkati dalam perjalanan mereka Tuhan. Walaupun dimanapun mereka berada, mereka tetap mengikuti ibadah secara online Tuhan, supaya minyak tetap ada dan pelita tetap menyala-nyala sampai Tuhan datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami ada dan Kau berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan persembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Kita akan memberi bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Buat setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang layak. Yang Tuhan dapati setiap kami memiliki buli-buli yang siap Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa, memulihkan banyak orang. Bahkan hidup kami diberkati dan menjadi dampak buat banyak orang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan pagi hari ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab kami tahu bahwa kasih-Mu lebih nyata, lebih dulu buat setiap kami. Dan pagi hari ini tanda ucapan syukur kami buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati persembahan kami ini menjadi alat Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa di bumi dan di surga. Biarlah kemuliaan Tuhan saja melalui persembahan ini kami muliakan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sangat-sangat indah dan luar biasa pagi hari menjelang siang hari ini. Kami mengucap syukur kalau firman Tuhan telah ditaburkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mengucap syukur kembali kami diingatkan bahwa sebentar lagi Engkau akan datang Tuhan. Dan waktu-waktu kedatangan-Mu sama seperti seorang pencuri yang tidak ada satupun yang mengetahuinya. Oleh karena itu kami harus mempersiapkan hidup kami dengan sungguh-sungguh menjaga pelita minyak yang ada di dalam kehidupan kami. Kami harus bersiap-siap Tuhan, dan kami juga harus tetap berwaspada dengan kondisi di sekitar kami. Kami harus tetap berjaga-jaga Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa kami harus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Sehingga ketika Tuhan datang di tengah-tengah kami untuk yang kedua kalinya, kami sudah siap sedia dan kami tidak ditinggalkan Tuhan. Terima kasih kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatinya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Budi Aji Salim Tuhan. Pagi hari ini kami memberkati beliau dengan berkat yang dari surga. Biarlah Engkau sendiri yang memberkatinya, memberikan hikmat, pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru. Dimanapun dia berada Tuhan, dia bisa menjadi garam dan jadi terang. Dan dimanapun dia berada ada mujizat Tuhan dinyatakan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang lemah dikuatkan, orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Pakai terus dia Tuhan dalam kerendahan hati dengan motivasi yang benar dan Engkau memberkati dia berlimpah-limpah. Apapun yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil selama itu dia lakukan dengan takut akan Tuhan. Kau memberkati keluarganya, istrinya, kedua putra-putrinya Tuhan. Cynthia dan Steve, kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pekerja yang bertugas. Kami tahu semua yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai ketika kami melakukan itu semua dengan motivasi yang benar, dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan roh yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bahwa apa yang kami lakukan ini bukan sedang memiutangi Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan sudah sangat baik bagi kami, sehingga apapun yang kami lakukan ini Tuhan, ini adalah ucapan terima kasih kami. Dan kami tahu Tuhan ketika kami melayani Engkau, maka Engkau sendiri yang menjagai kami. Kami berdoa semua Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para pengerja yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini, Engkau memberkati Tuhan. Untuk worship leader, singers, para pemain musik, guru sekolah minggu, multimedia, semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan yang mempersiapkan sarapan pagi juga Tuhan. Dan perima tamu Engkau juga memberkati satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah ibadah di gedung gereja ini. Kami berdoa Engkau memberkati juga berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang belum bisa hadir, yang mengikuti ibadah online Tuhan. Engkau memberkati dimanapun berada. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan Engkau mencukupkan Tuhan bagi yang saat ini mengalami masalah keuangan atau finansial, yang susah mendapatkan pekerjaan, atau juga yang saat ini sedang mengalami masalah secara hutang piutang. Kami berdoa Tuhan Engkau turut campur tangan, karena kami tahu di dalam Tuhan ada penyelesaian, di dalam Tuhan semua Tuhan bisa lakukan. Apa yang mustahil dunia lakukan bagi Tuhan tidak mustahil. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika hidup kami menjadi garam dan jadi terang dunia, maka tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Ketika nama-Mu ditinggikan di tempat ini dengan ibadah yang benar, dengan hidup yang benar, dengan doa yang benar, dengan persiapan hidup yang benar, kami tahu Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Karena itu kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan sedang proses kami Tuhan, para jemaat-Mu, para pengerja-Mu di tempat ini untuk lebih siap lagi Tuhan, untuk menjadi penuai. Karena kami tahu Tuhan tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun penuaian. Dalam nama Tuhan Yesus, terakhir kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kami juga berdoa untuk wakilnya dan semua menteri, segenap jajaran yang membantu dia Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang membela. Kami tolak juga setiap kuasa-kuasa kegelapan atau roh intimidasi, terorisme yang saat ini ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami teror Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan shalom atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan sementara vaksin sedang dibagikan, biarlah ini menjadi jalan keluar bagi kami keluar dari krisis yang berkepanjangan atas pandemi COVID ini. Dan kami percaya Tuhan semua ada dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya sebentar lagi kami akan bertemu dalam ibadah-ibadah offline karena COVID akan berlalu dari bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan selesai dengan ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami meninggikan nama-Mu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan di penghujung dari ibadah ini siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, saya ulang lagi, minggu depan kita ibadah online. Karena semua orang yang mengurus gereja ini ya pada mudik
ya, pada pulang kampung. Dan banyak juga pengerja jemaat yang bepergian. Jadi untuk minggu depan ibadah online pukul 10. Dan berikutnya setelah online pada minggu keempat ya, pada tanggal 23 Mei ya, itu adalah hari memperingati tercurahnya Roh Kudus ya, Pentakosta. Dan saudara saya undang untuk hadir, sebab selesai ibadah kita akan diurapi dengan minyak satu persatu. Saya percaya ketika firman Tuhan mengatakan ketika Samuel mengurapi Daud dengan minyak, pada saat itu dan seterusnya berkuasalah kuasa Tuhan, Roh Tuhan pada Daud. Jadi ketika kita terima minyak, kuasa Roh Kudus ada pada kita dan Tuhan menguasai hidup kita. Amin saudara. Jadi pastikan setelah ibadah online nanti tanggal 23 datang semua, setelah ibadah kita urapi satu persatu. Dan saya percaya minyak juga melambangkan Roh Kudus yang akan tinggal dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan doa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya kami semua dilawat Tuhan oleh zaman firman-Mu. Dan kami pulang pagi ini Tuhan, kami akan membenahi, memberesi pelita hidup kami. Sehingga kami Kau terima ketika Engkau datang Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat-Mu. Saudara katakan amin pada setiap kata-kata iman dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan baik yang kau lakukan, kesehatanmu diberkati, diberkatilah engkau dengan hati yang berjaga-jaga menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan perlindungan dari Roh Kudus Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.